Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sherly Amri, mahasiswi jurusan PGSD Universitas Negeri Makassar, Kampus Parepare dengan NIM 240407550003. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampuh oleh Bapak Usman SPD MPD PhD. Dan kali ini saya akan membahas materi-materi yang sangat menarik dari mata kuliah ini, yaitu dimulai dari pengantar perkembangan peserta didik, teori-teori perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan bahasa pada anak, dan terakhir perkembangan moral dan etika pada anak. Yang pertama, saya mulai dengan pengantar perkembangan peserta didik. Jadi, perkembangan peserta didik adalah proses kompleks yang melibatkan pertumbuhan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Pertumbuhan fisik ini mencakup perubahan fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Sementara itu, perkembangan sosial emosional melibatkan bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan mengelola emosi. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu termasuk faktor genetik, nutrisi, lingkungan keluarga, dan sekolah. Memahami tahapan dan karakteristik perkembangan anak sangat penting bagi pendidik dan orang tua agar dapat memberikan dukungan yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Selanjutnya, teori perkembangan peserta didik. Teori perkembangan peserta didik menawarkan berbagai perspektif tentang bagaimana individu tumbuh dan berkembang, mulai dari teori psikoanalisis yang menekankan peran bawah sadar hingga teori belajar sosial yang menggarisbawahi pentingnya imitasi dan penguatan. Setiap teori memberikan pemahaman yang berbeda tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori-teori seperti Erikson, Piaget, Vygotsky, dan Bandura menyoroti peran lingkungan, interaksi sosial, dan proses kognitif dalam membentuk kepribadian dan kemampuan individu. Selain itu, teori sistem ekologi Bronfenbrenner menekankan pentingnya berbagai lapisan lingkungan yang saling mempengaruhi perkembangan pada anak. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja bagi para pendidik dan orang tua untuk memahami proses perkembangan anak dan merancang strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian, perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar merupakan proses yang sangat penting, dimulai dari kemampuan sederhana seperti mengenali bentuk dan warna hingga kemampuan yang lebih kompleks seperti berpikir logis dan memecahkan masalah. Perkembangan kognitif anak terus berkembang pesat. Teori-teori seperti Piaget menjelaskan tahap-tahap perkembangan kognitif anak dimulai dari tahap sensorimotor hingga operasional formal. Faktor-faktor seperti interaksi sosial, pengalaman belajar, dan stimulasi lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak. Dengan memahami perkembangan kognitif anak, kita dapat merancang lingkungan belajar yang optimal untuk mendukung pertumbuhan intelektual mereka. Selanjutnya, perkembangan sosial dan emosional anak. Perkembangan sosial dan emosional anak merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik dan lingkungan. Anak-anak belajar berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan memahami norma sosial melalui pengalaman sehari-hari. Tahapan perkembangan sosial dan emosional anak dimulai dari bayi hingga remaja. Dengan setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda. Masalah sosial dan emosional anak yang umum terjadi pada anak meliputi kesulitan mengelola emosi, rendahnya kemampuan interaksi sosial, dan perilaku agresif atau isolatif. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang komprehensif melibatkan sekolah, keluarga, dan profesional seperti konselor,
Strategi yang efektif meliputi program perkembangan keterampilan sosial, konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, ada juga perkembangan bahasa anak menjadi fokus utama. Perkembangan bahasa pada anak merupakan proses kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor biologis, lingkungan, dan interaksi sosial. Mulai dari tahap bayi, anak-anak secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa. Aspek-aspek perkembangan bahasa meliputi kosakata, struktur, kalimat, dan pemahaman makna. Faktor-faktor seperti pola asuh orang tua, lingkungan sosial, dan stimulasi yang tepat sangat penting dalam mendukung perkembangan bahasa anak. Gangguan pada perkembangan bahasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan pendengaran, gangguan saraf, atau kondisi medis lainnya. Deteksi dini dan intervensi yang tepat sangat penting untuk membantu anak-anak dengan gangguan bahasa agar dapat mencapai potensi bahasa mereka secara optimal. Terakhir, perkembangan moral dan etika anak. Perkembangan moral dan etika pada anak merupakan proses penting dalam membentuk karakter dan kepribadian. Anak-anak belajar membedakan antara benar dan salah melalui interaksi dengan lingkungan, terutama keluarga dan sekolah. Tahapan perkembangan moral mengikuti pola tertentu, mulai dari fokus pada diri sendiri hingga pemahaman tentang nilai-nilai universal. Faktor-faktor seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral pada anak. Untuk mendukung perkembangan moral dan etika anak, orang tua dan pendidik dapat memberikan contoh yang baik, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan memberikan pendidikan moral yang sesuai dengan usia anak. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan memiliki integritas yang tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi-materi yang saya bahas di mata kuliah perkembangan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari cara pengucapan saya, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.